Pertama, ini adalah rangkaian dari hasil musyawarah nasional UIN Jakarta, alumni IKAL UIN Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari yang lalu, di mana saya diberikan amanat kembali oleh seluruh alumni yang waktu itu terus terang aja saya nggak mendaftar, Pak. Tapi yang mendaftar lebih dari 50 calon ketua umum. Yang mendaftar banyak banget, Pak. Lebih dari 50 yang menjadi calon ketua umum. Mungkin saya kira organisasi yang paling banyak calon ketua umumnya ya IKAL UIN ini. Tapi saya senang karena disitulah berarti organisasi IKAL UIN pada musyawarah yang lalu itu dihadiri oleh banyak alumni dari berbagai kalangan, dan tentu kita berharap dari antusiasme para alumni ini akan menjadi satu kekuatan bagi sumbangsih kita, bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini, dan khususnya tentu kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salah satu upaya yang kami lakukan ke depan, pertama saya tadi sampaikan kepada Pak Rektor, kita ingin memperbaiki database alumni. Dalam kepengurusan yang sekarang, jumlahnya banyak sekali, Pak. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah alumni atau kepengurusan yang sekarang itu lebih dari 900 pengurus. Sengaja Bapak Ibu sekalian, kami akomodasi semua para alumni ini dalam rangka, ini kan bukan organisasi politik, Pak. Jadi ketua umum alumni itu, ya itu artinya harus siap mengorbankan jiwa dan raga, Pak. Jadi total pengurusnya itu dari catatan Kanda Iwan sebanyak 912 pengurus. Ya, jumlah profesornya 72 orang, jumlah doktornya 109 orang, laki-lakinya 673 orang, perempuannya 239 orang. Ini penting untuk saya sebutkan perempuannya, kalau enggak saya dimarahin sama Prof. Oi sama Kak Yuni Huzaifah. Ya, karena ya gender itu, Pak. Dan saya bisa dimarahin ibu, kata Pak Wagub. Jadi Bapak Ibu sekalian, sengaja kami menghimpun semua alumni yang memang ingin untuk aktif, ya, berkontribusi terhadap IKAL UIN. Dan tentu nanti ke depan yang akan kita orientasikan adalah pertama kita kembali memperbaiki database data alumni, Pak. Karena itu adalah modal penting yang harus kita terus miliki. Yang kedua, kami akan terus mendorong agar iklim intelektual Ciputat sebagai kampus pembaharu Islam yang kompatibel dengan demokrasi, dengan nasionalisme akan terus didorong melalui kegiatan-kegiatan IKAL UIN Jakarta dengan menyebarkan nilai-nilai yang moderat di tengah masyarakat kita. Kita punya banyak tokoh-tokoh penting yang nanti IKAL UIN akan mewadahi mereka untuk mengaktualisasikan gagasan dan pemikirannya. Ini ada tokoh muda seperti Habib Ja'far ini, ya, yang saya kira kalau beliau jadi tokoh politik pasti terpilih itu. Tapi saya bilang jangan deh, jangan dulu. Biar diterima oleh semua kalangan, Pak. Ya. Jadi biar beliau menjadi anak muda yang selalu menebarkan gagasan
pemikiran khas dari Ciputat yang tentu bagi kelompok atau generasi kami, generasi yang sudah tidak lagi diikuti oleh Gen Z, tetapi diikuti oleh Pak Sestama sama Pak Wagub aja kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita akan terus dorong, karena itu nanti Bapak Ibu sekalian, IKAL UIN akan menyelenggarakan diskusi-diskusi akademik di samping nanti menyebarluaskan gagasan-gagasan melalui podcast maupun media sosial, sehingga eksistensi dari para alumni bisa kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, tentu kami akan berusaha Pak Rektor untuk melakukan upaya mendorong mobilitas vertikal para alumni. Kalau kita lihat dari komposisi alumni kita, kepengurusan yang sekarang terutama yang pengurus inti, kami tidak banyak mengambil dari dalam, tetapi justru mereka yang beraktivitas di luar. Diharapkan dari para mereka ini seperti Mas Lukman, Pak Asrori, Mas Najib, dan tokoh-tokoh lainnya ini diharapkan ini akan membawa misi bagi semangat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita. Karena itu tentu saya harapkan kita sudah punya alumni center, kita ramaikan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk juga nanti mensinergikan dengan program dari Pusat Karir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nanti Pak Aqua kalau membutuhkan tenaga-tenaga ahli syariah untuk BRI Syariah, IKAL UIN bersama dengan UIN siap memberikan dukungan SDM-nya. Kami juga akan terus mendorong dan membangun silaturahmi dengan stakeholder-stakeholder yang ada, misalnya bank syariah, ya, bank-bank perbankan yang memang bergerak di dunia syariah untuk kita bisa mengakomodasi kepentingan para lulusan-lulusan dari alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan pelantikan dan halal bihalal ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Mukti yang telah berkenan untuk hadir, dan mohon kiranya Prof. Mukti untuk menyampaikan orasi. Ya, waktu kami menghadap beliau kemarin, UIN ini banyak orang yang pintar-pintar katanya. Tapi yang lucunya jarang. Karena itu beliau nanti insya Allah sudah berkomitmen sama kita, nanti akan orasi tapi yang lucu-lucu aja katanya. Makasih Prof. Mukti ya. Dan saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, saat ini tentu kita punya tanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan bangsa kita, karena justru posisi-posisi penting dari kualitas sumber daya manusia Indonesia ditentukan oleh para alumni UIN Jakarta. Salah satunya Menteri Dikdasmen ini adalah alumni UIN. Ya, Menteri Ristek Dikti memang ITB, tapi dirjen intinya itu Wakil Ketua Umum IKAL UIN, Pak. Mas Najib. Ya, para pemimpin Indonesia ya tergantung Lemhanas, Pak. Jadi kalau misalnya ya saya nanti akan lempar, tergantung Pak Sestama, Pak Wagub tuh. Jadi kalau kualitasnya enggak bagus pemimpin-pemimpin kita, ya ini tanggung jawab kita. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab alumni UIN Jakarta yang saat ini menurut kami sangat dipercaya untuk memegang posisi strategis di berbagai posisi, terutama dari aspek pendidikan. Dan satu lagi,
alumni kita yang menjadi Menteri Kehutanan, yaitu Raja Juli Antoni. Beliau tadi pagi WA kami, beliau masih ada tugas untuk mengantisipasi karhutla katanya, kebakaran hutan di Sumatera. Jadi itu juga kalau dalam bahasanya Cak Nur dulu, ya alumni UIN ini seperti unintended consequence. Jadi bisa masuk kemana aja, termasuk menjadi Menteri Kehutanan. Saya nggak tahu itu Prof, Pak Rektor, apa karena kurikulumnya nggak jelas sehingga kita kemana-mana? Atau bagaimana? Kita nggak tahu. Pokoknya ya alumni UIN bisa di mana-mana, termasuk ngurusin TNI Polri, Pak. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, ini tentu amanah yang harus kita terus baktikan. Tadi kita mendengar, ya, saya beruntung sebetulnya Pak Wagub sama Pak Sestama kesini nggak pakai baju PDH, Pak. Kalau enggak nanti diprotes sama civil society. Kok itu PDH masuk kampus pakai TNI Polri katanya. Bahaya, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mengajak kepada seluruh alumni untuk sama-sama kita mengabdikan diri. Sekali lagi mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya. Dan yang kedua, melalui IKAL UIN kita bantu kampus. Ya, kita bantu kampus. Apa yang kita bisa kontribusikan buat kampus, ya kita bantu. Kemarin waktu saya menghadap ke Pak Rektor, tahun ini ada 40 calon mahasiswa atau mahasiswa yang mengundurkan diri karena tidak bisa bayar SPP. Tentu Bapak Ibu sekalian, ke depan kampus tidak boleh hanya tergantung kepada negara. Kita punya banyak alumni dan karena itu salah satu yang menjadi pemikiran kami kenapa Mbak Profesor Amelia Fauziah melalui STF kita dorong menjadi salah satu yang ditugaskan bagi penggalangan anggaran tersebut. Walaupun saya lihat kemarin Profesor Asroni Am juga bikin fellowship juga. Apa itu Pak? Asroni Am Fellowship atau Fellowship ya, yang khusus melakukan kajian fatwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semakin dorong supaya para alumni berkontribusi bagi kemajuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan tentu Pak Sestama, Pak Wagub, jadi kalau ada alumni UIN yang daftar untuk menjadi peserta Lemhanas, lihat gubernurnya, Pak. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.